Materi ekonomi yang akan kita pelajari kali ini adalah tentang ketenaga kerjaan. Dalam bab 2 sebelumnya, kita sudah membahas tentang masalah pembangunan dan pertumbuhan ekonomi. Salah satu masalah pembangunan ekonomi adalah tentang tingginya pertambahan jumlah penduduk. Tingginya angka jumlah penduduk ini akan mengakibatkan bertambahnya jumlah tenaga kerja, sebab yang menjadi tenaga kerja dalam suatu negara itu adalah penduduk suatu negara tersebut. Oleh karena itu, di Indonesia, hal-hal yang berkaitan dengan tenaga kerja dicantumkan pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yang menyebutkan bahwa tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang atau jasa, baik untuk memenuhi kebutuhan diri sendiri maupun kebutuhan masyarakat. Jadi, kaitannya pembangunan ekonomi dengan jumlah penduduk sehingga dengan tenaga kerja, karena dalam pembangunan ekonomi mempertimbangkan jumlah penduduk dalam proses pelaksanaan pembangunannya secara berkelanjutan. Dalam pembangunan ekonomi suatu negara, pasti memikirkan bagaimana cara memakmurkan masyarakatnya. Dalam hal ini, kita harus mengetahui bahwa masyarakat itu terbagi dalam penduduk dan juga bukan penduduk. Penduduk itu kelompok masyarakat yang tinggal menetap di suatu wilayah, sedangkan bukan penduduk adalah kelompok masyarakat yang tinggal sementara di suatu wilayah, atau bisa dikatakan warga negara asing di suatu negara. Penduduk ini terbagi menjadi tenaga kerja, yaitu penduduk usia produktif, sekitar usia 15-64 tahun. Dan ada juga penduduk yang termasuk bukan tenaga kerja, yaitu penduduk yang usianya non-produktif atau sekitaran usia di bawah 15 tahun dan di atas 64 tahun. Dikatakan produktif karena seseorang itu atau penduduk itu masih bisa melakukan pekerjaan atau masih aktif bekerja menghasilkan barang dan jasa. Sedangkan dikatakan non-produktif karena secara usia sudah tidak melakukan pekerjaan lagi atau memang belum seharusnya melakukan pekerjaan. Tenaga kerja terbagi dua. Ada yang disebut dengan angkatan kerja, yaitu tenaga kerja yang sedang mencari kerja atau sedang aktif bekerja. Yang satu lagi adalah bukan angkatan kerja, yaitu tenaga kerja yang tidak sedang mencari pekerjaan ataupun tidak sedang bekerja. Angkatan kerja terbagi dua, ada yang disebut dengan aktif bekerja dan juga ada yang disebut dengan masih pengangguran. Yang aktif bekerja itu angkatan kerja yang bekerja di bawah 35 jam atau di atas 35 jam kerja normal. Sedangkan yang pengangguran adalah angkatan kerja yang sedang mencari kerja, sedang mempersiapkan usaha atau memang putus asa, dia tidak mau mencari kerja dan tidak ingin mencari kerja. Sedangkan yang dimaksud bukan angkatan kerja adalah tenaga kerja yang tidak sedang mencari kerja atau memang tidak sedang bekerja. Di sini bukan angkatan kerja ada 3 golongan. Yang pertama yaitu golongan siswa yang masih sekolah. Meskipun secara usia dia sudah masuk tenaga kerja dan usianya sudah produktif, tapi dia masih melaksanakan proses pendidikan dan belum termasuk angkatan kerja. Selanjutnya, lansia dan pensiunan. Ini termasuk bukan angkatan kerja, karena secara usia dia sudah tidak produktif dan juga secara usia dia sudah tidak bisa melakukan lagi pekerjaan. Pensiunan adalah seseorang yang sudah berhenti bekerja karena waktu bekerjanya memang sudah habis masa kerjanya. Dan yang ketiga adalah ibu rumah tangga. Ibu rumah tangga secara usia memang termasuk tenaga kerja, tapi dia bukan angkatan kerja karena dia tidak menerima penghasilan dari pekerjaan yang dia lakukan. Nah, itu adalah golongan orang-orang yang termasuk bukan angkatan kerja. Angkatan kerja adalah tenaga kerja yang sedang mencari kerja.
Kalau tenaga kerja sedang mencari kerja, berarti dia membutuhkan yang namanya kesempatan kerja, yaitu ketersediaan lapangan kerja bagi angkatan kerja yang membutuhkan pekerjaan sehingga dia bisa mendapatkan penghasilan atau memiliki pendapatan agar bisa memenuhi kebutuhannya sehari-hari. Jika kesempatan kerja meningkat, maka angkatan kerja pun bertambah dan tingkat pengangguran menurun. Kenapa? Karena jika banyak tersedia lapangan kerja, maka orang-orang yang termasuk dalam angkatan kerja itu bisa melamar pekerjaan, sehingga tidak akan terjadi yang namanya pengangguran. Dan terjadi juga sebaliknya, jika kesempatan kerjanya turun, maka angkatan kerjanya juga turun dan tingkat pengangguran malah bertambah. Mengapa seperti itu? Karena ketika lapangan kerja yang ada sedikit, maka orang-orang yang termasuk angkatan kerja itu akan sulit mencari pekerjaan dan menerima pekerjaan, sehingga timbullah pengangguran yang tinggi karena susahnya mendapatkan pekerjaan. Itu adalah hubungan antara angkatan kerja dengan kesempatan kerja. Adapun untuk mengetahui berapa tingkat partisipasi angkatan kerja dalam suatu negara bisa dihitung dengan rumus sebagai berikut. Tingkat partisipasi angkatan kerja atau TPAK secara persentase bisa dihitung dengan cara jumlah angkatan kerja dibagi jumlah penduduk usia kerja dikali 100%. Itu untuk mengetahui persentasenya. Tapi jika ingin mengetahui berapa jumlahnya, cukup dihitung dengan cara jumlah angkatan kerja dibagi jumlah penduduk usia kerja. Jadi kita harus tahu berapa jumlah yang sudah masuk angkatan kerja dan berapa jumlah penduduk usia kerja atau usia produktif yang tadi. Nah, itu adalah cara mengetahui tingkat partisipasi angkatan kerja atau TPAK. Sebagai tenaga kerja, kita harus mengetahui jenis-jenis tenaga kerja. Yang pertama, berdasarkan kemampuannya, jenis tenaga kerja ada 3, yaitu tenaga kerja terdidik. Tenaga kerja terdidik adalah tenaga kerja yang memiliki kemampuan melalui proses akademis atau melewati proses pendidikan formal, seperti misalnya guru, dokter, dan juga profesi lainnya yang melewati proses pendidikan formal terlebih dahulu sehingga dia memiliki kemampuan. Yang kedua, tenaga kerja terlatih. Tenaga kerja terlatih adalah tenaga kerja yang memiliki kemampuan melalui proses latihan atau pengembangan diri melalui pengembangan minat dan keterampilan, juga bakat dan potensi yang dia miliki. Seperti misalkan chef atau montir atau profesi lainnya yang memang melalui proses pelatihan atau bukan pendidikan secara formal tapi secara informal. Dan yang ketiga, tenaga kerja non terdidik dan non terlatih. Kalau tenaga kerja yang ini, dia tidak harus melewati proses pendidikan secara formal maupun informal melalui pelatihan, tapi dia hanya mengandalkan fisiknya saja untuk melakukan pekerjaan, seperti misalkan supir atau buruh atau kuli bangunan dan lain-lainnya. Nah, itu jenis tenaga kerja berdasarkan kemampuannya. Adapun jenis-jenis tenaga kerja berdasarkan sifatnya terbagi 2. Ada yang disebut dengan tenaga kerja rohani dan tenaga kerja jasmani. Tenaga kerja rohani adalah tenaga kerja yang sifatnya mengandalkan pikirannya dia atau pola pikir dia dalam melakukan pekerjaan, seperti misalkan manajer. Dan tenaga kerja jasmani adalah tenaga kerja yang sifatnya mengandalkan anggota tubuhnya dia untuk melakukan pekerjaan. Selanjutnya, ada tenaga kerja berdasarkan hubungannya dengan produk. Yang pertama, ada tenaga kerja langsung dan ada tenaga kerja tidak langsung. Tenaga kerja langsung adalah tenaga kerja yang berhubungan langsung dengan produknya, atau tenaga kerja yang langsung menciptakan produk dari awal sampai akhir. Sedangkan tenaga kerja tak langsung adalah tenaga kerja yang tidak langsung berhubungan dengan produknya. Jadi dia hanya mengandalkan pemikirannya dia, ide-idenya dia untuk menciptakan dan menghasilkan produk. Ada juga jenis tenaga kerja berdasarkan jenis pekerjaannya, terbagi menjadi 3. Yang pertama, tenaga kerja lapangan, yang kedua, tenaga kerja pabrik, dan yang ketiga, tenaga kerja kantor.
Tenaga kerja lapangan adalah jenis pekerjaannya yang langsung di lapangan atau biasanya di luar ruangan. Jadi dia yang melaksanakan pekerjaan secara langsung dari awal hingga akhir. Sedangkan tenaga kerja pabrik adalah tenaga kerja yang bekerja di dalam ruangan, yaitu dalam proses produksi di pabrik. Jadi dari awal juga hingga akhir dia melakukan proses produksi. Sedangkan tenaga kerja kantor, dia tenaga kerja yang bekerja di dalam ruangan, tapi yang mengurusi bidang administrasi, bidang pemberkasan, dan lain-lainnya. Jadi dia hanya melakukan proses administrasi dan proses-proses yang diperlukan seperti pemberkasan. Nah, itu adalah jenis-jenis tenaga kerja yang harus kalian ketahui. Dalam proses ketenaga kerjaan, pastinya menghadapi masalah-masalah tertentu. Seperti yang pertama adalah masalah rendahnya kualitas tenaga kerja, yang akhirnya ini akan meningkatkan pengangguran. Sebab tenaga kerja itu tidak memiliki keahlian atau kemampuan yang dibutuhkan oleh para perusahaan untuk bisa menghasilkan barang dan jasa. Yang kedua, masalahnya adalah kurangnya kesempatan kerja atau sedikitnya lowongan kerja dan lapangan kerja yang disediakan oleh perusahaan maupun pemerintah. Dan juga penyebaran tenaga kerja tidak merata. Nah, ini terkait dengan penempatan tenaga kerja dalam suatu wilayah. Bisa jadi dalam suatu wilayah itu tenaga kerjanya sudah banyak, tapi itu seharusnya ditempatkan di wilayah lain yang memang membutuhkan tenaga kerja. Dan juga ini masalah yang paling kompleks adalah tentang pengangguran. Masalah ketenagakerjaan yang sering terjadi adalah pengangguran karena kurangnya ilmu pengetahuan, kurangnya keahlian, dan kurangnya keterampilan juga kemampuan masyarakat itu sendiri yang menjadi tenaga kerja, ataupun masyarakat itu sendiri tidak mau mencari pekerjaan. Nah, itu adalah masalah-masalah ketenaga kerjaan. Untuk mengatasi masalah ketenaga kerjaan yang dibahas sebelumnya, harus ada upaya peningkatan kualitas tenaga kerja. Dan ini yang pertama dilakukan oleh pemerintah, karena pemerintah yang menjadi tombak atau yang menjadi andalan dalam menyelesaikan masalah ketenagakerjaan di suatu negara. Pemerintah melakukan pendirian pusat latihan tenaga kerja untuk meningkatkan kualitas tenaga kerja. Oleh karena itu, banyak pelatihan-pelatihan yang dilakukan oleh pemerintah, seperti misalkan untuk mengirimkan TKI ataupun TKW ke luar negeri, dia harus melaksanakan atau mengikuti pelatihan tenaga kerja terlebih dahulu agar kemampuan dan juga keahliannya bisa mumpuni. Yang kedua adalah meningkatkan kualitas pendidikan. Ini juga tanggung jawab pemerintah dalam penetap kebijakan, khususnya dalam bidang pendidikan, sehingga masyarakat bisa memiliki kemampuan dan keahlian juga ilmu pengetahuan yang memadai. Dan juga pemerintah mengadakan penelitian untuk memberikan keterampilan kepada tenaga kerja. Jadi pemerintah pun harus mencari tahu kebanyakan masyarakat itu memiliki keterampilan apa, minatnya di mana, bakatnya di mana. Ketika ada kesempatan, diselenggarakanlah workshop atau seminar untuk meningkatkan keterampilan para masyarakat yang akan menjadi tenaga kerja tersebut. Karena itu menunjang pertumbuhan dan juga pembangunan ekonomi suatu negara. Upaya peningkatan kualitas tenaga kerja yang kedua dilakukan oleh pihak swasta atau perusahaan yang membuka lapangan pekerjaan. Upaya pertama adalah membuka kesempatan magang. Hal ini dilakukan agar calon tenaga kerja bisa memahami proses pelaksanaan pekerjaan dari awal sampai akhir sebelum dia ditetapkan jadi tenaga kerja tetap di perusahaan tersebut. Upaya yang kedua mengadakan seminar atau workshop tentang pekerjaan. Kita sering mendengar adanya istilah-istilah job fair atau istilah bursa kerja dan lain-lain. Nah, itu dilakukan untuk memberikan informasi kepada para calon tenaga kerja supaya mengetahui di mana dia harus bekerja dan dia harus bekerja di bidang apa. Nah, seminar juga harus dilaksanakan supaya para tenaga kerja bisa memiliki pengetahuan dan ilmu juga kemampuan yang memadai. Dan juga meningkatkan pemberian gizi dan kesehatan.
Ini dilakukan perusahaan kepada tenaga kerja yang sudah bekerja di perusahaannya, sehingga dia bisa memiliki kondisi yang baik dan bisa melaksanakan pekerjaan yang sesuai dengan tujuan perusahaan. Ini adalah hal yang penting sebab kondisi tenaga kerja yang sehat dan baik akan meningkatkan produktivitas yang baik pula. Nah, itu upaya peningkatan kualitas tenaga kerja yang dilakukan oleh pihak swasta atau perusahaan. Upaya peningkatan kualitas tenaga kerja yang ketiga dilakukan oleh pihak individu atau masyarakat itu sendiri. Yang pertama, upaya yang dilakukan adalah membekali diri dengan kemampuan dan keterampilan. Jadi seorang individu harus memahami potensi dan kemampuan yang dia miliki ataupun keterampilan apa yang dia miliki sehingga dia bisa menjadi tenaga kerja yang berkualitas. Dia bisa mengikuti pelatihan-pelatihan ataupun pendidikan-pendidikan yang kaitannya dengan keterampilan dan kemampuan yang dia miliki untuk mengembangkan potensi. Yang kedua, menanamkan jiwa wirausaha. Selain untuk bisa menjadi tenaga kerja yang berkualitas, juga harus bisa menanamkan jiwa wirausaha. Sewaktu-waktu ketika tidak bisa mendapatkan pekerjaan, dia bisa membuka usaha sehingga dia juga menjadi penyedia lapangan pekerjaan untuk orang lain. Tenaga kerja yang sudah melakukan pekerjaan atau sedang melakukan pekerjaan, dia memberikan jasanya kepada orang lain sehingga dia harus mendapatkan apresiasi. Apresiasi ini biasanya dalam bentuk gaji atau upah. Gaji atau upah itu adalah hak yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan terhadap jasa pekerjaan yang dilakukan oleh tenaga kerja. Nah, gaji atau upah ini sering kita dengar, tapi gaji atau upah ini sifatnya berbeda. Gaji itu diberikan sebelum bekerja dan biasanya nilainya tetap, tidak berubah, kecuali ada tambahan-tambahan lain, itu harus disesuaikan dengan syarat-syarat tertentu. Sedangkan upah diberikan setelah bekerja dan biasanya jumlah upah itu nilainya berubah-ubah atau tidak tetap. Oleh karena itu, banyak jenis-jenis upah yang berbeda-beda ketika didapatkan oleh tenaga kerja. Dalam pemberian upah tentunya harus menggunakan sistem upah, yaitu suatu cara penyampaian hak yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan terhadap jasa pekerjaan yang dilakukan oleh tenaga kerja. Tujuan dari adanya sistem pemberian upah ini adalah yang pertama, menarik tenaga kerja berbakat agar mau bekerja di perusahaan, dan juga yang kedua, mempertahankan tenaga kerja yang terbaik dan teladan yang sudah ada di perusahaan, karena upah ini akan mempengaruhi tingkat produktivitas suatu perusahaan. Adapun faktor-faktor mengapa tenaga kerja itu harus diberi upah. Faktor yang pertama adalah persaingan upah dengan usaha yang sejenis. Di kita banyak perusahaan yang jenis usahanya sama sehingga ada persaingan upah. Misalnya ada dua perusahaan A dan B. Perusahaan A memberikan upah kepada tenaga kerjanya itu 2 juta, sedangkan perusahaan B memberikan upah kepada tenaga kerjanya itu 1.800.000. Nah, di sini calon tenaga kerja pasti akan memilih untuk masuk ke perusahaan atau melamar ke perusahaan A karena upahnya lebih besar. Padahal di perusahaan B juga jenis usahanya sama dengan perusahaan A, tapi karena upahnya lebih besar di perusahaan A, makanya banyak tenaga kerja yang pasti akan melamar ke sana. Faktor yang kedua adalah struktur upah dan tingkatan tenaga kerja. Banyaknya tenaga kerja yang dibutuhkan pun oleh suatu perusahaan itu juga menjadi faktor pemberian adanya upah. Karena banyaknya tenaga kerja mempengaruhi juga tingkat upah yang harus dikeluarkan oleh perusahaan.
dan juga kinerja dan performa tenaga kerja dalam suatu perusahaan yang menyebabkan adanya pemberian upah. Jika tenaga kerjanya baik bekerjanya atau kerjanya bagus dan juga menghasilkan barang dan jasa yang baik, maka upah pun harus diberikan sebagai apresiasi kepada kinerja dari tenaga kerja tersebut. Makanya itulah yang menjadi faktor adanya pemberian upah kepada tenaga kerja sebagai bentuk apresiasi kepada tenaga kerja tersebut karena sudah melaksanakan pekerjaannya dengan baik. Sistem upah menurut waktunya ada yang disebut dengan sistem upah harian atau cara pemberian upah yang diberikan per hari atau dalam satu hari. Ada juga sistem upah mingguan, yaitu pemberian upah yang dilakukan seminggu sekali. Dan juga ada sistem upah bulanan, yaitu pemberian upah yang dilakukan dalam waktu 1 bulan sekali. Ada juga sistem upah borongan. Sistem upah borongan ini adalah pemberian upah yang nilainya diberikan di awal atau imbalannya diberikan di awal ketika mau melakukan pekerjaan, dan tenaga kerja itu harus menyelesaikan pekerjaannya tersebut tanpa meminta lagi atau tanpa menerima lagi upah yang akan diberikan. Jadi tidak ada tambahan upah lagi. Misalkan tenaga kerja diberikan upah sebanyak 2 juta, dia harus menyelesaikan pekerjaannya dari awal sampai akhir dengan upah 2 juta tersebut. Berapa apapun waktunya, pokoknya pekerjaannya harus selesai dan tidak akan ada lagi tambahan upah selama dia melakukan pekerjaan tersebut. Selanjutnya, kita akan membahas salah satu masalah tenaga kerja, yaitu tentang pengangguran atau unemployment. Karena masalah inilah yang paling banyak dialami oleh setiap negara di seluruh dunia. Yang kita tahu, pengangguran itu adalah tenaga kerja atau seseorang yang tidak memiliki pekerjaan sama sekali. Tapi pengangguran itu banyak jenisnya. Yang pertama, pengangguran berdasarkan penyebabnya. Ada yang disebut dengan pengangguran struktural atau pengangguran yang ada atau terjadi akibat adanya perubahan struktur ekonomi. Contohnya dalam suatu negara, struktur ekonominya adalah sektor agraris, tapi ketika beralih menjadi sektor industri, orang-orang yang bekerja di sektor agraris seperti di pertanian, khususnya petani, itu akan kehilangan pekerjaan sebab lahan persawahannya banyak digunakan untuk membangun pabrik-pabrik sehingga menjadi pengangguran dan akhirnya tidak memiliki pekerjaan. Dan mau tidak mau para petani ini harus beralih kerja menjadi pegawai pabrik atau karyawan pabrik karena sektornya sudah berubah dari agraris ke industri. Yang kedua, pengangguran siklis atau pengangguran siklikal atau juga pengangguran konjungtur, yaitu pengangguran akibat kurang permintaan barang dari masyarakat sehingga terjadi PHK. Nah, ini juga dikarenakan perusahaan tidak bisa memproduksi barang yang tidak ada permintaannya dari masyarakat sehingga banyaknya tenaga kerja pun akan tidak berpengaruh terhadap hasil yang diharapkan sebab barang yang dibuat pun tidak begitu bisa memenuhi kebutuhan masyarakat karena masyarakat tidak melakukan permintaan barang, makanya ada yang namanya PHK. Contoh sekarang ketika pandemi COVID-19 ini, banyak perusahaan yang dengan terpaksa harus mem-PHK tenaga kerjanya karena dia tidak menghasilkan barang yang sesuai dengan permintaan masyarakat karena masyarakat tidak melakukan permintaan. Nah, itu adalah pengangguran siklis atau siklikal atau konjungtur. Jenis pengangguran berdasarkan penyebabnya ada juga yang disebut dengan pengangguran friksional, yaitu pengangguran yang terjadi akibat kurangnya akses informasi mempertemukan pencari dan penerima kerja. Pengangguran friksional ini terjadi karena dia tidak menerima informasi secara utuh atau secara penuh, sehingga dia tidak tahu bagaimana caranya mencari pekerjaan, sehingga dia tidak bisa melamar pekerjaan kepada perusahaan.
perusahaan. Ada juga pengangguran musiman, yaitu pengangguran yang terjadi akibat pergantian musim. Misalkan para petani biasanya di musim hujan dia akan melakukan panen sebab banyak air yang bisa menjadi irigasi bagi sawahnya. Tapi ketika kemarau terjadi, beralih musim dari musim hujan kepada musim kemarau, akhirnya panen itu tertunda sebab sawahnya juga menjadi kering dan hasilnya juga menjadi tidak maksimal. Jenis pengangguran berdasarkan penyebabnya ada juga yang disebut dengan pengangguran teknologi, yaitu pengangguran akibat adanya kemajuan teknologi. Misalnya dalam suatu perusahaannya masih mengutamakan padat karya atau menghasilkan barang dan jasa dari hasil tangan dan tenaga manusia secara langsung. Tapi ketika ada perubahan ilmu pengetahuan dan teknologi, akhirnya perusahaan mengikuti zaman dan memutuskan untuk menggunakan teknologi yang lebih canggih dalam menghasilkan barang dan jasanya supaya lebih efektif dan efisien. Akhirnya, tenaga kerja yang tadinya menggunakan tenaga mereka untuk menghasilkan barang dan jasa, posisinya tergeser oleh mesin-mesin yang lebih canggih, karena mesin yang lebih canggih itu menghasilkan barang yang lebih cepat dan juga lebih efektif dan efisien. Makanya tenaga kerja itu akhirnya menjadi pengangguran karena pekerjaannya sudah digantikan oleh mesin yang lebih canggih, dan akhirnya disitulah terjadi pengangguran yang disebut dengan pengangguran teknologi. Ada juga pengangguran sukarela, yaitu pengangguran yang memang tidak mau mencari kerja dan dia memang malas untuk berusaha dan dia memang tidak ingin untuk memiliki pekerjaan. Makanya disebutnya juga pengangguran sukarela. Dia merelakan dirinya untuk tidak memiliki pekerjaan sama sekali. Jenis pengangguran berdasarkan sifatnya, yang pertama ada yang disebut dengan pengangguran terbuka atau pengangguran yang sifatnya benar-benar tak memiliki pekerjaan. Ini berkaitan dengan pengangguran sukarela yang tadi. Ada juga pengangguran setengah menganggur. Pengangguran setengah menganggur bukan pengangguran yang tidak memiliki pekerjaan sama sekali. Pengangguran setengah menganggur, dia memiliki pekerjaan tapi pekerjaannya sifatnya kurang dari 35 jam per minggu atau kurang dari jam kerja normal. Jadi pengangguran setengah menganggur ini hanya bekerja ketika ada pekerjaan saja yang memang dia harus kerjakan. Seperti contohnya freelance. Jadi pengangguran setengah menganggur ini bukan pengangguran yang benar-benar tidak memiliki pekerjaan sama sekali. Ada juga pengangguran terselubung, yaitu pengangguran yang sifatnya tidak bekerja maksimal padahal banyak pekerjaan yang harus dilakukan. Misalkan dalam suatu perusahaan ada 10 tenaga kerja, tapi 5 orang bekerja secara maksimal dan 5 orang sisanya bekerja tidak maksimal. Nah, 5 orang yang tidak bekerja maksimal ini disebut dengan pengangguran terselubung. Makanya dia akan mendapatkan gaji buta nantinya karena dia tidak bekerja secara maksimal pada pekerjaan yang harusnya dia lakukan. Untuk menghitung tingkat pengangguran terbuka atau TPT bisa dihitung dengan cara mencari jumlah pengangguran dibagi dengan jumlah angkatan kerja dikali dengan 100%. Itu untuk melihat tingkat persentasenya. Tapi jika ingin melihat jumlah angka berapa banyaknya pengangguran terbuka, bisa dengan menghitung hanya jumlah pengangguran dibagi dengan jumlah angkatan kerja. Ada cara mengatasi pengangguran. Yang pertama, dengan membuka perluasan kesempatan kerja, yaitu dengan cara menyediakan lapangan kerja tidak hanya di daerah perkotaan saja, tapi benar-benar sampai membuka lapangan kerja ke wilayah pelosok yang jumlah angkatan kerjanya tinggi. Juga dengan mengurangi urbanisasi, agar tidak ada lagi masyarakat yang pindah dari desa ke kota untuk mendapat atau mencari pekerjaan, maka harus ada akses informasi tentang pembukaan lapangan kerja di desa yang memang jumlah angkatan kerjanya tinggi. Hal ini juga terkait dengan poin pertama tadi tentang perluasan kesempatan kerja. Atau bisa juga dengan membuka pelatihan kepada angkatan kerja di desa tersebut untuk mengembangkan usaha dan juga untuk mengembangkan potensi dirinya sehingga bisa memiliki pekerjaan
bahkan bisa membuka usaha juga di daerahnya. Penggunaan teknologi tepat sesuai padat karya. Hal ini bisa mengatasi pengangguran dengan cara menyeimbangkan antara penggunaan teknologi canggih dan penggunaan tenaga kerja, karena tenaga kerja di sini adalah manusia. Sehingga penggunaan teknologi yang canggih tidak akan menggeser posisi manusia sebagai tenaga kerja, karena manusia adalah tenaga kerja padat karya. Ada juga dengan memperbaiki mutu pendidikan, yaitu dengan cara meningkatkan kompetensi siswa, kompetensi tenaga pendidik, dan juga meningkatkan pelayanan pendidikan sehingga siswa atau mahasiswa yang nantinya sudah lulus akan menjadi tenaga kerja yang berkualitas. Ada juga pengendalian laju pertambahan penduduk. Kalau di Indonesia, hal ini dilakukan dengan adanya program KB atau keluarga berencana agar jumlah penduduk tidak bertambah banyak. Dan yang terakhir dengan cara peningkatan akses informasi, yaitu dengan cara memperbaiki sistem komunikasi dan informasi agar semua masyarakat dapat informasi tentang pekerjaan yang jelas dan tepat juga akurat atau no hoax hingga ke pelosok daerah-daerah, khususnya info tentang pekerjaan atau lowongan pekerjaan atau pelatihan-pelatihan tentang keterampilan. Oke, sekian materi tentang ketenaga kerjaan kali ini. Terima kasih buat kalian yang sudah berpartisipasi. Semoga ilmunya bermanfaat dan salam oikos nomos.